Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh. Pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Jai. Kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Silakan dipersiapkan Bu penanya. Sudah? Dibuka halaman 3. Nah, kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok? Apa sih gagasan pendukung? Nah, mari kita perhatikan. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap teks itu terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Jadi, paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat itu terdiri atas beberapa apa? Ada yang tahu? Iya benar, terdiri atas beberapa kata. Dan setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Kita lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pasti ada. Setiap paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok adalah, nah ini. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi topiknya. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, ini. Gagasan pendukung itu adanya di kalimat penjelas. Kalau gagasan pokok adanya di kalimat utama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Nah, ini dia. Gagasan pokok itu bisa ditemukan pada kalimat utama. Ada yang terletak di bagian awal. Nah, ini. Kalau di bagian awal namanya paragraf deduktif. Ada yang di bagian akhir. Nah, kalau di bagian akhir namanya paragraf induktif. Atau awal dan akhir. Nah, kalau ada di awal dan akhir namanya paragraf campuran. Kemudian ada yang secara tersirat. Wah, berarti nggak ada di dalam kalimat. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Jadi dibaca seluruhnya. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukan hal-hal berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. Pelan-pelan. Fokus. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini. Kalimat utama untuk menemukan gagasan utama. Kalimat penjelas untuk menemukan gagasan pendukung. Kita lanjut. Ada teks yang berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Siapa yang tahu batik di wilayah mana lagi? Ada batik Kalimantan. Nah, itu. Ada batik dari Papua. Nah, sekarang ada tuh batik dari Papua.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian gagasan utama. Gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Gagasan pendukung mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama. Jadi dia harus mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Cara menentukan gagasan pokok ada 4 cara. Yang pertama, mengambil langsung kalimat utama. Boleh, ini paling gampang. Yang kedua, mengurangi 1 atau 2 kata pada kalimat utama. Nah, ini supaya lebih ringkas gagasan pokoknya. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama. Keempat, nah ini untuk gagasan pokok yang tersirat. Caranya dibaca dulu seluruh paragrafnya, seluruh isi paragrafnya dibaca, kemudian kita menyimpulkan isi paragraf. Ini contoh teks yang tadi sudah kita baca. Sekarang kita tentukan mana gagasan pokoknya. Oh, terlebih dahulu kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya yang mana sih? Apakah yang awal ataukah yang akhir? Nah, coba tebak. Oke, yang benar gagasan pokoknya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat kedua merupakan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Nah, ini semuanya kalimat penjelas. Nah, ini kita tulis kalimat utamanya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat penjelasnya, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Nah, ini ya. Kalimat penjelas. Kemudian kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya apa sih? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi batik itu kain tradisional Indonesia yang juga kain asli Indonesia. Gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya. Dari kalimat kedua kita mendapatkan kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Dari kalimat ketiga, kita mendapatkan gagasan pendukung kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dari kalimat keempat, kita mendapat gagasan pendukung batik berkembang ke berbagai wilayah. Nah, kalau di sini dia bilang, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, berarti dia sudah berkembang ke berbagai wilayah. Dari kalimat keempat, kita mendapatkan gagasan pendukung beberapa daerah menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Kita lanjut ke halaman 4, teks berikutnya di bawahnya. Nah, ini ada ayo berlatih. Kita baca dulu. Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Jadi Tunis ini adanya di Afrika Utara, yaitu Marche Internationale du Tourisme.
2016. Meet di Lekram, Tunis, Tunisia. Tunis ini nama kotanya, nama negaranya Tunisia. Pada 6 sampai 9 April 2016. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting. Nah, ini alat untuk membatik disebutnya canting. Sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Jadi dipandu, nggak langsung praktek sendiri. Demo membatik ini disambut antusiasme. Wah, sangat ramai, sangat menarik. Disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan seputar jenis, motif, dan proses pembuatan batik, serta antrean untuk mencoba membatik atau mencanting. Nah, jadi antreannya juga panjang, antreannya juga banyak. Menteri Pariwisata Tunisia, Madam Selma El Laoumi Rekik, wah namanya nih, yang hadir dalam acara pembukaan, serta sejumlah kepala perwakilan asing menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Jadi tamu-tamu kehormatannya juga datang untuk menyaksikan demo membatik. Tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Nah, kita tentukan dulu, mana nih kalimat utamanya? Kalimat utamanya kita baca. Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Kemudian kalimat keduanya, partisipasi Indonesia. Nah, kata-kata partisipasi Indonesia ini merujuk pada mengikuti pameran pariwisata. Dengan begitu kita tahu, oh kalimat kedua ini mendukung kalimat pertama, mengikuti pameran pariwisata. Maka sudah dapat dipastikan bahwa gagasan pokoknya atau kalimat utamanya ada di kalimat 1. Ini adalah kalimat utama sampai dengan 2016 nih. Ini kalimat utama. Kita lanjut. Kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia. Nah, ini kalimat penjelas. Sampai dengan isi ini. Kemudian kalimat ketiganya, demo membatik ini. Nah, ini juga menjelaskan. Kalimat keempatnya, hal tersebut terlihat dari pernyataan seputar jenis, motif, dan proses pembuatan batik. Nah, ini juga masih penjelasan sampai dengan kalimat ke 5. 5 atau 6 nih? 6. Wah, ada 6 kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat utama. Kalimat 2 sampai dengan 6 adalah kalimat penjelas. Nomor 2, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, kita tuliskan sekarang. Tadi, gagasan pokoknya. Kita singkat saja. Nah, di sini kan ada tulisan Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia. Nah, ini semuanya mewakili Indonesia mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Jadi ini adalah gagasan pokoknya. Indonesia mengikuti pameran terbesar di Afrika Utara. Kita jawab, Indonesia mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika
utara. Selanjutnya gagasan pendukung. Nah, ini kita singkat dari kalimat kedua sampai dengan ke-6. Kalimat kedua, partisipasi Indonesia dalam pameran batik tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik. Nah, ini gagasan pendukung yang pertama. Kita tulis pavilion Indonesia bertema batik. Lanjut, kalimat selanjutnya. Demo membatik ini disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Jadi ada antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Nah, ini gagasan pendukung yang kedua. Kita tulis. Antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Kita lanjut lagi. Hal tersebut terlihat dari pernyataan seputar motif dan proses pembuatan batik, serta antrean untuk mencoba membatik. Nah, ini kita ambil kalimat ini sebagai kalimat ini sebagai gagasan pendukung, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalimat Menteri Pariwisata Tunisia, Madam Selma Elomireki. Nah, ini adalah tamu dari acara pameran pariwisata. Jadi kita singkat, tamu menyaksikan demo membatik. Selesai. Tamu menyaksikan demo membatik. Silakan dicatat ya. Di pause dulu supaya bisa mencatat. Kita lanjut ke halaman 13. Masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini ditekankan kembali. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Nah, jadi kalau dia adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks, nah ini disebutnya gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada, perbedaannya ada pada fungsi setiap gagasan. Jadi bedanya itu ada di fungsinya. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, jadi intinya. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabarannya. Nah, ada tugas. Pak J yakin deh kalian udah bisa semua. Jadi ini kita lewati. Lanjut. Membuat peta pikiran. Wah, ini. Membentuk peta pikiran untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Diagram sederhana. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Jadi yang diambil itu informasi pentingnya. Contoh. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Nah, ini kalimat utamanya adalah kalimat ke-1. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian kita ambil sebagai gagasan pokok. Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini disederhanakan kalimatnya.
ada beberapa kata yang dihapus. Kata merupakan nggak ada, kata kebudayaan nggak ada, kata yang nggak ada. Langsung, Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Gagasan pendukung ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kalimat kedua, pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok. Nah, ini kita ambil gagasan pendukungnya singa barong karena kalimat kedua menjelaskan tentang rupa dari singa barong. Kalimat ketiga, Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ini tentang isi cerita Reok Ponorogo. Jadi Reok Ponorogo itu bercerita tentang seorang raja yang ingin melamar putri dari kerajaan Kediri. Lanjut, halaman 16. Nah, ini contoh latihan lagi. Mari kita baca bersama-sama. Musik keroncong. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum muncul musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco. Wah, musik Moresco ini berasal dari bangsa Portugis. Musik Moresco yang sudah dikenal oleh bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling, suling bambu ya, dan beberapa komponen gamelan. Nah, ini gamelan Jawa. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Nah, jadi musik keroncong ini adalah perpaduan dari musik Moresco dengan alat musik dari Indonesia. Apa yang dibahas pada paragraf di atas? Yang dibahas adalah musik keroncong. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita tentukan. Coba, apa sih gagasan pokok dari paragraf musik keroncong ini? Ada di kalimat berapa? Ayo. Kalimat 1, 2, 3. Yang mana? Iya. Gagasan pokoknya ada di kalimat 1, kalimat pertama. Musik keroncong merupakan jenis musik tradisional Indonesia. Nah, ini gagasan pokoknya. Kita lanjut menentukan gagasan pendukung 1. Nah, mana nih? Gagasan pendukung 1. Sebelum muncul musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Jadi ada bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco. Nah, ini gagasan pendukung 1. Gagasan pendukung 2, musik Moresco yang sudah dikenal oleh bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik Indonesia. Jadi, musik Moresco dipadukan dengan alat musik dari Indonesia. Itu jawabannya. Kita lanjut halaman 21. Dibuka buku pena halaman 21. Nah, ini masih tentang pembuatan diagram berpikir. Apa nih? Peta pikiran. Kok diagram berpikir sih? Peta pikiran. Sudah? Kita baca dulu nih.
Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati, jadi tidak pakai suara. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi teks yang dibaca. Nah, membaca tanpa mengeluarkan suara. Kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti dari teks yang dibaca. Mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, ini kita pahami betul. Supaya mudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa yang kamu ketahui tentang membaca dalam hati? Oh, gampang. Ini jawabannya nih ada. 2. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Nah, kita baca dalam hati. Sudah selesai? Gagasan pokoknya ada di kalimat berapa? Ya, benar. Gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Wah, hebat-hebat nih. Pak Jaya yakin deh, kalian semua sudah paham, sudah mengerti. Nah, jadi kita dapat nih gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Tari kuda gepang berasal dari Kalimantan Selatan. Ini gagasan pokoknya. Kita lanjut ke gagasan pendukung. Tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Nah, gagasan pendukungnya itu kegagahan pasukan berkuda atau seorang raja gagah berani. Yang mana? Ya, benar. Gagasan pendukungnya kegagahan pasukan berkuda. Karena tarinya adalah tari kuda gepang, bukan tari raja gagah berani. Jadi, tarinya menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Kita lanjut. Gagasan pendukung berikutnya. Tari kuda gepang ini ditarikan dengan penuh semangat. Oh, gampang. Berarti ditarikan dengan penuh semangat. Lanjut. Dahulu tari ini dibawakan untuk menyambut raja. Oh, gampang. Berarti tari kuda gepang itu dibawakan untuk menyambut para raja. Dan terakhir, tari ini dibawakan untuk menyambut para tamu undangan, pengantin, dan pejabat tinggi pemerintah. Kita tulis. Nah, ini Pak Jay buatkan. Gagasan pokoknya tari kuda gepang. Gagasan pendukung 1, kegagahan pasukan berkuda. Gagasan pendukung 2, ditarikan dengan penuh semangat. Gagasan pendukung ketiga, dahulu dibawakan untuk menyambut raja. Nah, gagasan pendukung 4, sekarang dibawakan untuk menyambut tamu undangan, pengantin, dan pejabat pemerintahan. Nah, di Kalimantan Selatan itu dipertunjukkan ketika ada tamu undangan, acara pernikahan, dan kedatangan pejabat pemerintah dari wilayah lain, dari Jakarta, seperti itu. Oke, sudah paham semuanya? Nah, Pak Jay yakin deh, sudah paham semuanya. Sudah selesai. Nah, di halaman 23 ada latihan subtema 1, 1 sampai 5.
Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut, disebut apa nih? Topik. 2. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut, gampang juga, temennya dari jawaban nomor 1. 3. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Wah, ada nih. Tadi ada di halaman berapa ya? Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kita lihat lagi. Mana ya perbedaannya? Nah, tuh kelihatan tuh halaman berapa ini tadi? Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jelas ya? Halaman 13. Gampang kan? Oke. Nomor 4, tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Wah, tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Nah, caranya mana ya tadi? Nah, nih, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukan hal-hal berikut. Nah, ada 3 nih, ditulis. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke 5. Mana nih? Buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Wah, suruh bikin paragraf. Mengarang teks. Nah, kalian buat ya paragraf tentang keragaman budaya. Minimal 4 kalimat deh. Gampang, 4 kalimat. Jadi harus ada kalimat utama yang mengandung gagasan pokok dan ada 3 kalimat penjelas yang memuat gagasan pendukung. Karena bukunya tidak menyediakan tempat untuk jawaban kalian, tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Jawabannya aja. Gampang kan? 1, apa jawabannya? Nah, 2, jawabannya apa? 3, jawabannya apa? 4, jawabannya apa? 5, jawabannya apa? Ditulis yang rapih. Diusahakan pakai pulpen. Kemudian difoto, dikirim ke Pak Jai. Oke, sekian dulu pembelajaran jarak jauh hari Senin. Selamat belajar, tetap semangat, dan tugas Pak Jai dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita yel-yel dulu nih. Minduran sawit, maju untuk prestasi. Yes, 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 bisa. Sekali lagi, yang semangat. Minduran sawit. Wah, hebat. Pak Jai sampai bisa mendengar. Sekali lagi, kita tutup pembelajaran jarak jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.